Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini khusus untuk weekly reading kalian dari tanggal 9 hingga tanggal 15 Agustus 2021. Ya, bagi kamu yang pertama kali hadir di channel saya ini, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya. Untuk Aries, please, 1 minggu bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan disesuaikan ya, di bagian mana kalian sedang dealing sekarang gitu. Oke, kali ini saya saya usahakan ya supaya durasi saya ini cepat gitu ya. Untuk Aries, saya ngelihat untuk the bottom of your deck ini ada Queen of Pentacles. Iya, ini fokus untuk kerja, dihadapkan pada dua pilihan dan bingung menentukan yang mana sekarang gitu ya. Oke. Saya ngelihat di sini bahwa Aries sedang memperoleh peluang baru nih gitu. Ada peluang baru. Tadinya kamu merasa frustasi karena kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, kondisi hubungan dengan pasanganmu gitu. Cuman di sini saya melihat ada jalan keluar. Sepertinya ada peluang, ada promosi juga yang diberikan terhadap kamu ya. Ada titik pencerahan yang kamu temukan. Sebelumnya kamu memiliki masalah, kamu merasa frustasi di sini, bingung untuk membuat suatu keputusan. Namun di minggu ini nih, saya melihat bahwa kamu mendapatkan Ace of Swords ya. Artinya kamu bisa melihat situasi kamu dengan jelas gitu. Ada The Emperor. Ya, kamu siap nih untuk mengeksekusi segala rencana-rencana yang kamu punya. Ada sikap ambisius di sini ya. Ada sosok energi pemimpin di sini, di mana kamu ingin menjadi pemimpin di tempat pekerjaan kamu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini yang merupakan pimpinan seperti supervisor, bos ya, manajer. Ada juga beberapa di antara kamu yang memiliki usaha. Ya, kamu ini sebagai pemimpin. Beberapa di antara kamu yang saya lihat di sini ada yang punya usaha sendiri gitu ya. Ya, kamu mandiri, kamu berdikari sendiri gitu. Oke, langsung saja saya klarifikasikan ya untuk menghemat waktu. Iya, saya juga kadang nih nggak sadar kalau misalnya waktunya sudah berlebihan gitu ya. Oke, ada Three of Swords, ada rasa sakit hati. Ada rasa sakit hati sebelumnya yang kamu dapatkan atas situasi keuangan, karir ya. Ya, bisa jadi ini masalah hubungan asmara kamu dengan seseorang di sini. Ada perasaan sakit hati sebelumnya, tapi sekarang kamu bisa relief ya, merasa tercerahkan. Kamu bisa memahami sebab akibat. Kadang kan kalau kita sudah melihat alasan dari sesuatu yang membuat kita sedih itu memberikan kita pelajaran gitu. Dan dengan demikian kita jadi mengerti, memahami permasalahan atau kondisi tersebut, dengan sendirinya kamu bisa relief di sini gitu ya. Oke, ada Page of Wands, ada King of Swords, ada peluang, ada promosi kerja, ya kan? Ada juga ide-ide baru yang kamu temukan di minggu ini. Apa kira-kira solusi atas permasalahan di karir atau bisnis kamu ini, atau di hubungan kamu dengan seseorang di sini ya? Kamu sudah menemukan jawaban itu di sini, jalan keluar di sini gitu. Cuman ada ketidakyakinan apakah cara tersebut, ide tersebut akan berefek, akan berjalan lancar, akan membuat kamu sukses gitu ya. Oke, ada Page of Swords di sini. Untuk Page of Swords sendiri di sini ada refresh ya. Ada beberapa di antara kamu mendapatkan kabar baik. Seperti yang saya katakan tadi, sepertinya naik jabatan bisa jadi ya. Bisa juga yang mendapatkan pekerjaan. Oke, untuk Page of Swords-nya, iya. Kamu senantiasa belajar mencari informasi. Beberapa dari kamu selalu mempelajari orang-orang di sekitar kamu ya, baik buruk, sikap buruk mereka ya. Seperti yang saya katakan tadi, sepertinya ini adalah kartu beberapa di antara kamu yang merupakan pimpinan di tempat pekerjaan, di rumah juga gitu ya. Ada Four of Cups. Iya. Untuk sesuatu hal yang membuat kamu itu pesimis. Kenapa sih saya ini merasa pesimis gitu ya? Kenapa saya merasa jadi pesimis sekarang untuk bekerja, untuk mengeksekusi suatu solusi ini nih? Tadinya kamu merasa gagal,
ada kegagalan di dalam karir atau di asmara kamu, dan itu membuat kamu merasa pesimis. Ada peluang nih baru gitu ya, ada promosi baru gitu, ada jalan keluar, pencerahan gitu. Tapi ada sikap pesimis di sini, dan kamu mencari tahu itu di dalam diri kamu sendiri. Kenapa saya jadi merasa pesimis lagi sekarang kan gitu? Semuanya kan sudah berlalu, saya sudah berlalu dengan si dia. Harusnya saya membuka lembaran baru. Begitu ya. Oke. Iya, ada kehilangan. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ada kehilangan. Ini sepertinya kehilangan uang, karir, pekerjaan, juga pasangan di sini. Ada rasa pesimis yang kamu miliki di minggu ini ya, dan kamu mempelajari diri kamu sendiri di minggu ini. Oke, untuk Knight of Wands-nya. Yep, untuk Knight of Wands-nya ya. Belum ya. Untuk Aries, please Knight of Wands. Yep. Oke, untuk Knight of Wands-nya ya. Ada ketidaksabaran di dalam diri kamu sendiri nih untuk mengeksekusi segala rencana-rencana yang kamu punya untuk kemajuan karir atau bisnis kamu di sini ya. Ada beberapa di antara kamu mendapatkan kabar nih, kabar baik seperti yang saya katakan tadi ya. Dan kabar ini sepertinya memberikan kamu peluang nih untuk memperkaya diri kamu, tapi dibutuhkan kerja keras di sini ya, usaha-usaha gitu ya. Oke. Ada Eight of Wands. Untuk Eight of Wands ya, selalu dapat 3 ya. Untuk Eight of Wands ya, sepertinya seperti yang saya katakan tadi ya, promosi, ini lowongan, bisa juga ini job tambahan yang kamu peroleh ya. Ini berhubungan dengan dengan financial, keuangan. Kamu disibukkan ini dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan. Banyak ini tugas-tugas yang kamu kerjakan dari kantoran gitu ya. Iya, kamu sibuk kesana kesini ya. Ya, dan segala sesuatunya, pekerjaan itu harus diselesaikan ini secara bersamaan. Ini sepertinya sekali beruntun gitu datangnya ke kehidupan kamu ya, Aries. Dan kamu harus cepat ini mengeksekusi ini semua gitu ya. Untuk Ace of Cups-nya. Yap. Untuk Ace of Cups ya, ada bantuan. Beberapa di antara kamu juga yang mengharapkan adanya bantuan untuk dari segi financial ya, ada di sini kamu dapatkan gitu ya. Ada dapat ya, ada jaminan juga di sini kamu peroleh. Bisa jadi ini jaminan yang kamu peroleh dari tempat pekerjaan yang kamu punya sekarang. Ini sepertinya perjanjian ya, ada the Hierophant, hubungan antara kamu dengan perusahaan ataupun organisasi ataupun di tempat kamu membangun usaha atau membangun bisnis ya, di organisasi di mana kamu terlibat, semacam gitu ya. Oke, untuk Page of Cups. Untuk Page of Cups-nya. Oke, untuk Page of Cups-nya ada lagi ini ya. Page of Cups. Wow. Ini sesuatu ini untuk Page of Cups. Page of Cups, iya. Beberapa di antara kamu ini akan bertemu dengan seseorang gitu ya. Iya. Tapi seseorang ini bukanlah sepertinya orang baru gitu ya. Ini bukan orang baru, ini sepertinya pasangan kamu ya, yang menjanjikan kehidupan bersama. Ini ada yang beberapa di antara kamu ini yang dilamar nih ya. Ya, bakalan dilamar di minggu ini, atau kamu yang melamar si dia, tergantung dari gendernya gitu ya. Ini adalah berita bagus. Dan ada juga di sini sepertinya ikatan perjanjian kontrak antara kamu dengan partner bisnis kamu atau dengan organisasi atau perusahaan di mana kamu bekerja gitu. Ini erat hubungannya dengan kabar baik ya. Ada Temperance di sini. Sepertinya ada beberapa di antara kontrak kerja atau perjanjian ini ya, untuk job desk-nya sendiri tidak sesuai dengan kriteria yang kamu inginkan gitu. Ada beberapa di antara kamu merasa kurang sesuai dengan ekspektasi kamu ya, sehingga ya dengan kondisi yang kamu miliki sekarang ya, kamu juga menginginkan adanya kekayaan, menginginkan adanya finansial yang hadir di dalam kehidupan kamu, adanya perkembangan ya. Jadi kamu di sini berusaha menyesuaikan diri kamu dengan lingkungan kamu, dengan orang-orang di sekitar kamu, semacam gitu. Ini juga erat kaitannya dengan beberapa di antara kamu yang ada pasangan gitu ya, yang dilamar atau melamar. Ini perlu bagi kamu untuk ngetes juga ya pasangan kamu, ngetes seberapa konsistenkah dia atau seberapa seriuskah dia di dalam menjalani hubungan yang berkomitmen dengan kamu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini yang ngetes pasangannya gitu ya. Terus
Ada juga beberapa di antara kamu ini yang berusaha memaklumi pasangan ya, keadaan bila mana beberapa dari keinginan kamu ya di dalam dalam hubungan ini tidak terpenuhi gitu seperti yang kamu harapkan ya. Harapan kamu di sini besar ya kan. Ya, tapi kamu berusaha untuk memaklumi itu gitu ya. Berusaha untuk berkompromi lah dengan pasangan ini, dengan ya sosok peluang ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ada the Hierophant. Iya, muncul lagi the Hierophant di sini ya, seperti yang kamu harapkan. Ya, bantuan ya, security ya, dari segi financial, hubungan yang stabil dengan seseorang yang memang dewasa, berkomitmen ya. Ada keinginannya untuk menikah, semacam itu. Beberapa di antara kamu ada nih yang menikah di minggu ini gitu ya. Ada yang berurusan juga nih untuk urusan-urusan menikah gitu, urusan badan korporasi yang berhubungan dengan surat menyurat, dokumen-dokumen ini ya. Yang berhubungan dengan kegiatan sosial juga semacam itu. Iya. Ada King of Cups, dan beberapa di antara kamu sepertinya berhubungan dengan ulama semacam gitu ya. Ada urusan, kalau mau menikah kan pasti berurusan dengan ulama juga ya kan. Bagaimana dengan perjanjian akadnya nanti untuk acara pernikahan semacam itu ya. Iya, dan di sini sepertinya kamu butuh waktu untuk menenangkan diri ya, menghealing energi kamu ya kan. Ya, dimana kamu di sini sangat sibuk sekali kerja, banyak sekali kegiatan aktivitas yang kamu lakukan gitu ya untuk urusan-urusan pernikahan ini ya. Oke, untuk Three of Pentacles-nya saya ngelihat di sini adanya kerjasama ya, dibutuhkan adanya kerjasama antara kamu dengan pasangan kamu dengan badan korporasi ini ya, atau dengan tempat di mana kamu bekerja gitu ya. Dibutuhkan kreativitas, sumbangsih kamu, ide-ide cemerlang kamu. Ada beberapa di antara kamu merasa bahwa ide kamu ini kurang meyakinkan gitu. Kamu nggak percaya diri di sini. Padahal orang lain melihat kamu kalau kamu itu adalah sosok yang berkompeten gitu ya. Kamu memiliki nilai gitu, makanya orang lain menanyakan kamu, menanyakan ide kamu, menantikan ide dari kamu gitu ya. Ya, ada bentuk kerjasama di sini. Bisa jadi ini kerjasama antara kamu dengan anggota keluarga kamu ya, di dalam membangun suatu bisnis, usaha bersama. Ada juga beberapa di antara kamu ini yang bekerja di kantoran ya, bekerja di bidang korporasi atau di pemerintahan semacam kayak gitu ya. Dibutuhkan kerjasama antara kamu dengan partner kerja kamu. Ini semacam mengerjakan proyek bersama, dan sepertinya ini anggota di dalam member ini nih gitu ya, di dalam organisasi ini menginginkan, mengharapkan ide-ide cemerlang dari kamu gitu ya. Ada Knight of Swords. Untuk Knight of Swords-nya ya, kamu memiliki energi yang sangat ingin cepat ya, segala sesuatunya. Ide yang kamu dapatkan juga cepat ini sebenarnya ya. Kamu adalah orang yang gesit, yang loyal ya, yang setia. Saya ngelihat di sini bahwa kamu adalah sosok yang sangat setia ketika kamu menemukan sesuatu yang pas dengan kamu gitu ya, baik di tempat pekerjaan ataupun untuk hubungan asmara semacam kayak gitu. Yap. Dan di sini ada sifat impulsif ini sebenarnya ya, baik kamu di dalam hubungan asmara ataupun di dalam pekerjaan. Untuk Knight of Wands-nya ini adalah sifat yang impulsif. Dan untuk Knight of Swords-nya ya, ada juga di sini sikap impulsif. Jadi kamu harus perlu berhati-hati dengan pengambilan keputusan supaya kamu benar-benar tidak salah mengambil langkah gitu ya. Iya, perlu adanya kematangan di dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan, ide-ide yang kamu tuangkan, atau apa kira-kira yang akan kamu lakukan di dalam usaha kamu, seperti investasi misalnya. Kalau kamu berinvestasi kan ya memang harus berpikir matang-matang sebelum mengambil langkah. Kalau enggak kan bisa jadi salah gitu, jadi rugi kan gitu ya. Iya. Untuk the bottom of the deck-nya ada Eight of Wands juga ini sama ya. Kamu benar-benar sangat sibuk nih. Cuman ini dihadapkan pada dua kondisi. Sepertinya beberapa di antara kamu mengerjakan banyak hal gitu ya. Bukan cuma satu bidang aja, ini bidang yang berbeda gitu ya. Misalnya ada yang bertani sambil juga investasi. Ada juga ini misalnya guru, sambil dia juga mengajar les. Ada juga ini yang jualan misalnya, berbisnis gitu ya. Sambil juga dia membuat makanan-makanan ini produk-produk rumahan, industri rumahan semacam kayak gitu ya. Jadi sepertinya kamu di sini saya lihat kartunya
untuk beberapa orang yang memang benar-benar disibukkan dengan berbagai macam aktivitas di sini ya, berbagai macam pekerjaan gitu. Untuk masalah asmara saya ngelihatnya bahwa ini adalah kesibukan yang kamu dapatkan untuk urusan-urusan pemberkasan untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini ya, di minggu ini. Ya, overall untuk kartunya Aries sangat bagus ya, bagus di minggu ini. Cuman sering mikir-mikir Aries ya di minggu ini. Pengen segala sesuatunya itu cepat gitu ya kan. Cepat diselesaikan pekerjaan, semuanya cepat selesai, rampung, dan hasilnya memuaskan lah, semacam kayak gitu. Iya. Oke, untuk spiritual guidance-nya Aries ya. Ya, saya juga mau cepat-cepat nih. Mudah-mudahan bisa dapat 15 menit ya kan. Oke, untuk Aries, please. Spiritual guidance Aries, please. Spiritual guidance-nya Aries, please. Oke. Untuk spiritual guidance-nya Aries. Oke, ada Seven of Michael, ada The Empress, dan ada divine guidance. Iya, untuk Seven of Michael-nya, there is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. Iya, sepertinya untuk kamu Aries ya, di dalam pekerjaan kamu ini kan karena banyak sibuk banget gitu ya. Semua banyak hal yang kamu kerjakan di sini. Sepertinya kamu memang tidak bisa bekerja sendiri di sini. Kamu butuh pertolongan orang lain, kerjasama dengan orang-orang terdekat kamu, bisa jadi dengan teman kerjaan gitu ya, untuk menyelesaikan pekerjaan ini gitu. Oke, untuk the Empress, time to act upon your plans. Creativity is rewarded, luxurious or abundant resources. Ini adalah waktunya untuk kamu bertindak. Jangan terlalu lama berdiam diri, berpikir gitu ya, seharusnya apa yang saya lakukan gitu. Nah, ketika kamu dihadapkan juga dengan urusan-urusan pernikahan nih gitu, kamu juga di sini berpikir, menghealing energi gitu. Dan ini memang nggak apa-apa sih gitu ya, karena kamu di sini sibuk dan otomatis kamu pasti kecapean kan gitu ya. Oke. Nah, ketika kamu dihadapkan dengan pilihan, dengan adanya promosi, adanya peluang nih gitu, kamu cepat bertindak, ambil peluang itu yang disarankan oleh spiritual guidance kamu gitu ya. Oke, jangan terlalu banyak menunda-nunda. Memang diperlukan di sini kesabaran, perlu adanya pertimbangan untuk menghindari kesalahan di dalam mengambil suatu keputusan. Tetapi perlu juga adanya kesigapan, memperhatikan waktu ketika memberikan jawaban gitu, memberikan tindakan gitu. Jangan terlalu banyak menunggu, jangan terlalu banyak mempertimbangkan, semacam itu ya. Balance dia. Oke, untuk divine guidance, the search for meaning in life, consider an alternative approach, surround yourself with wise teachers or friends. Ya, perkayalah diri kamu dengan hal-hal yang berbau religius ya. Misalnya berdoa, mengucap syukur atas berkat-berkat yang diberikan terhadap kamu di minggu ini. Ada berkat di sini ya, walaupun ada rasa kekecewaan, ada rasa pesimis ini. Ini diakibatkan oleh pengalaman kamu sebelumnya, kehilangan, dikecewakan, ditinggalkan, semacam gitu. Ya. Dan perlu adanya di sini juga banyak belajar dari pengalaman orang lain ya, bukan cuma kamu yang pernah mengalami yang seperti ini ya kan. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu belajar nih sebenarnya untuk memperbaiki diri kamu, bahkan untuk membangkitkan semangat kamu yang pesimis di sini. Kamu belajar juga nih bagaimana caranya gitu ya kan. Oke, iya. Dan ya, jangan lupa untuk berdoa, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang wise, yang bijaksana, maka kamu akan bijaksana. Seperti kata pepatah yang mengatakan, atau kata orang tua ya, semacam gitu ya kan. Kalau kamu mau jadi orang pintar, ya dekati orang pintar, berkawanlah, bertemanlah dengan orang-orang pintar kan gitu ya. Kalau misalnya kamu ingin menjadi orang yang menjadi seorang pebisnis ya, pasti kita kan harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki visi misi atau bekerja di bidang bisnis semacam gitu ya. Iya, seperti itu kira-kira untuk ini. Oke, saya minta maaf untuk Aries ya kalau misalnya ada keributan-keributan dari luar. Ya, semoga ini bermanfaat buat kamu. Jika kamu ngerasa ini bermanfaat buat kamu dan ini resonate terhadap kamu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Terima kasih buat Aries. Sampai jumpa.